sekarang kalaupun saya masih bisa di Kuala Lumpur, ya, itu sudah karena kemurahan Tuhan gitu. Indonesia ini suatu anugerah loh, bisa dipercaya memimpin G20. Di Full Gospel ini yang kita harus sering-sering bawa-bawa sharing ya, karena kan memang kekuatan dari Full Gospel ini adalah sharing akan firman Tuhan. Yang berkesan bagi saya yaitu persekutuan roh, ya kan. Tapi apa yang dianggap bodoh oleh manusia, Tuhan bilang apa yang dianggap pandai itu bodoh di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau kita masih boleh menjalani kehidupan kita secara normal ya saat ini, walaupun kondisi pandemi ya. Jadi saya mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk work from home ya. Jadi hampir 2 tahun nih work from home ya. Jadi nggak bisa masuk Cina, akhirnya ya sudah setahun work from home waktu itu, kemudian nggak mungkin juga Cina harus dihandle dari luar terus ya. Jadi karena juga sejak November itu sebenarnya saya bisa masuk waktu di November ya. Teman-teman saya dari Indonesia semua sudah masuk. Tapi memang waktu itu saya mengajukan supaya, karena saya masih pengen nungguin anak ya, anak liburan sampai Januari, jadi saya mengajukan saya kalau bisa Januari ya masuk ke Cina gitu, dan di ACC sama company. Kemudian ya saya mencoba untuk mau Natalan, kemudian ternyata awal Desember tahun lalu ya, bukan tahun ini, tahun lalu Desember itu China memutuskan untuk close gitu ya, nggak boleh semua WNA masuk gitu ya, termasuk juga orang lokal gitu, jadi tidak boleh masuk Cina. Jadi akhirnya harus menerima kenyataan nggak bisa masuk Cina gitu ya, artinya ya sudah terpaksa di luar gitu ya. Dan ternyata company masih kasih kesempatan sampai bulan Maret, April gitu ya, jadi sudah 4 bulan masih tetap di luar. Jadi hampir 1,5 tahun saya meremote country Cina ya. Ya puji Tuhan, ketika tidak ada saya, performa country pun masih tetap baik gitu ya. Dan sekali lagi itu semua karena Tuhan ya, bukan karena saya. Karena ketika saya ada di Cina pun nggak selalu setiap bulan ini masuk target gitu ya. Tapi justru ketika saya tidak ada di sana, kondisi pandemi kok, praise the Lord, performa sangat baik gitu ya. Dan sekali lagi itu menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja jauh melebihi apa yang kita doakan dan bayangkan gitu ya. Dan sampai sekarang kalaupun saya masih bisa di Kuala Lumpur ya, itu juga karena kemurahan Tuhan gitu ya. Karena April saya udah harus handover dengan tim saya di sana ya, kebetulan saya udah siapin tim pengganti dan sebagainya. Dan sampai sekarang Cina pun perform lebih dari 105% ya. Kemarin untuk akhir tahun ini hampir 108%, dan praise the Lord, itu menjadi country yang satu-satunya country yang lebih dari 100% achievement-nya. Jadi saya bersyukur ketika saya ditugaskan di satu negara ya. Memang waktu saya masuk 2-3 tahun yang lalu itu Cina salah satu country yang problem ya, minus growth, banyak sekali masalah di sana. Dan ya puji Tuhan, Tuhan memberkati, menyertai apa yang saya lakukan dengan segala keterbatasan saya ya. Saya masih bisa memberikan yang terbaik buat company, dan ketika saya handover sampai sekarang pun mereka memberikan achievement yang terbaik gitu ya. Dan sekali lagi saya bersyukur untuk segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, dan puji Tuhan, Tuhan masih pelihara saya sampai saat ini, masih bersama family dan masih bisa work from home ya, menghandle beberapa country di ASEAN. Itu aja, thank you. Wih, luar biasa. Terima kasih Pak Maret, walaupun sebentar tapi sudah ini ya. Nanti di sesi tanya jawab ada nih buat khusus Pak Maret sebenarnya. Oke, sebelum ke Pak Tony, ada lagi nih yang baru masuk. Wah, luar biasa nih, ada si Handalan Simanjuntak. Selamat bergabung. Salam, selamat malam, Bro. Boleh perkenalan dan sharing firman Tuhan, jangan lupa. Handalan. Selamat malam, Pak David. Ya, silakan perkenalkan. Bro. Oh, saya Handalan Simanjuntak dari BHI 12. Itu aja kali Pak David. Terima kasih. Oh ya udah ya. Siap. Thank you. Selamat malam ya.
Bagaimana Pak Tony Pang, sudah siap untuk kesaksian? Siap ya Pak ya? Saya izin sebelumnya ke Bro Daniel, Bro Thomas, Pak Bram, Pak Maret, Pak Chandra, Bro Andalan, Bro Rio, Beniko, dan juga Bro Michael. Saya mungkin saya tidak tahu apakah ini nyambung kesaksiannya dengan tema hari ini ya, Sounds of Silence. Tapi saya rasa sih sepertinya nyambung, mudah-mudahan nyambung gitu ya. Jadi saya juga jadi saya rasa saya teringat, saya tidak merencanakan kesaksian ini, tapi ini mungkin saya baru teringat ketika saya lihat kehadiran dari Bro Michael dari Raja Empat. Jadi Bro Michael ini ingatkan saya kepada ayahanda beliau. Jadi Bro Michael ini, izin ya Bro Michael ya, boleh saya mungkin share sedikit, adalah anak dari Bapak Alex Iranata. Jadi Bapak Pendeta Alex Iranata ini saya rasa salah satu pribadi yang luar biasa Tuhan Yesus pakai untuk memberkati saya. Saya baru lahir baru, seingat saya tahun saya masih kuliah di Depok. Jadi saya mendengarkan beliau itu melalui radio. Jadi radio ini ada suaranya, cuman mungkin kalau saya bandingkan dengan yang lain, televisi dan juga media yang lain, saya pikir mungkin kalah hiruk pikuknya. Jadi saya rasa mungkin saya bisa melihat suara dari radio itu sesuatu yang samar-samar dan mungkin bisa dibilang sesuatu yang sunyi, jadi silence mungkin seperti itu. Nah, tetapi melalui sesuatu ya, melalui itu saya rasa saya sangat dikuatkan ya. Saya belajar saya rasa saya luar biasa diberkati melalui pelayanan ayahandanya Bro Michael seperti itu. Dan mungkin ini ingatkan saya juga sih bahwa keberadaan saya saat ini apa adanya saya semua karena Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus pakai banyak sekali, menurut saya luar biasa banyak sekali pribadi-pribadi, dan termasuk juga yang hadir malam ini ada Pak Bram, ada Pak Maret, Pak Chandra, meskipun baru kenal saya rasa hari ini, tapi dari yang saya dengar tadi sekilas saya rasa juga saya diberkati. Bro Handalan juga, Bro Rio, Bro Yosafat, Beniko, kemudian De Thomas, kemudian juga Bro Michael ya. Kemudian juga kalau Bro Daniel sepertinya saya sepertinya juga pernah ketemu di beberapa pertemuan, dan saya juga pernah hadir di di chapter meeting di mana beliau melayani, dan saya pikir saya rasa saya merasa diberkati juga melalui pelayanan beliau pada waktu itu. Jadi ya ada Bro Ferry juga. Nah, ini pribadi juga yang saya rasa juga Tuhan Yesus pakai juga untuk memberkati saya dalam hal tertentu. Jadi saya rasa itu Bro David yang saya ingin saksikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, luar biasa, singkat, padat, tepat, langsung tuh. Waduh. Thank you. Sebelum kita ke pembicaraan hari ini, jangan lupa tema hari ini sangat luar biasa ya, The Sound of Silence. Semuanya pasti penasaran dong ya. Hari ini masih ada Ferry ya, kita sapa dulu. Ferry, selamat malam Bro Ferry. Ada lagi Pak Vincent. Woi, ini luar biasa doa kita ini didengar ya kan. Rumah Tuhan tuh rumah doa, jadi didengar nih. Oke, selamat malam Pak Vincent. Kita ada sesi perkenalan, boleh sharing firman. Bro Ferry, masih ada di sana? Ya, ada, Pak. Oke, silakan perkenalan, yuk. Ya, perkenalkan, nama saya Ferry. Nah, kebetulan saya bekerja di untuk marketing konsultan properti ya, untuk saat ini. Ya, contoh. Untuk ini, yang saya dapatin dari firman Tuhan hari ini, di kitab Yosua ya, di kitab Yosua itu disebutkan bahwa jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan lakukannya dia, aku akan mendapatkan berkat. Jadi kunci untuk kita mendapatkan berkat Tuhan bagi saya, kita harus mendengar, melakukan, dan taat dia untuk bisa menuruti perintah-perintahnya gitu. Mungkin itu aja ya dari saya. Oke.
Thank you Bro Ferry. Ini masukan apa namanya, ada suara ya tadi ya. Nanti next agak jauh ya dari suara itu supaya kita bisa mendengar full firman Tuhannya dan perkenalannya. Oke, thank you Bro Ferry. Sekarang ada lagi. Selamat malam Pak Vincent. Boleh Pak, kita ada perkenalan. Sharing firman boleh? Luar biasa loh, David ini luar biasa loh. Jadi, Waduh. Pak Vincent yang luar biasa. Ayo, monggo. ya apa ya, saya ini terus terang terakhir-terakhir ini kan minggu ini agak banyak sekali yang urusan saya ya. Dari dipanggil polisi, jadi saksi. Waduh. Terus kemudian papa saya juga dipanggil, terus dipanggilin OJK untuk terus dalam urusan macam-macam lah, urusan saya itu abrek-abrek gitu loh. Jadi saya, aduh. Jadi akhirnya tapi herannya itu saya nyalain video aja deh. Jadi saya ini kayak apa ya? Kayak nggak panik gitu loh. Saya tetap tenang, saya ngadepin dan memang ya saya cuma merasakan tuntunan Tuhan aja gitu. Nah ini saya tuh tadi juga baru ngomong sama Sujadi. Misalnya saya ngomong gini loh. Memang kan ada nih, saya tuh kepengen gitu loh. Saya tuh kepengen seharusnya dari dulu tuh kepengen ngajakin teman-teman full gospel ini, udahlah, mari kita nih naik kelas gitu. Kayak istilah kalau dalam bahasa kerennya kita upskill lah. Kita jangan melulu hanya berkutat pada paradigma yang lama, cara kita bersekutu yang lama. Saya bilang sama si Sujadi kan. Jadi ya mungkin itu work ya, mungkin itu bekerja ya di zaman dulu gitu. Tapi kok saya yakin zaman sekarang nih Tuhan sudah memulai gerakan baru, Tuhan sudah mulai membawa kita ke suatu hal yang beyond gitu, melebihi apa yang biasa kita lakukan gitu loh. Dan contohnya gini aja. Nanti saya akan memberikan saksian besok ya di acara di Ngopi Yuk atau apa itu namanya. Saya itu belum pernah ke sana sih besok sih. Asal mulanya itu ya intinya gini. Asal mulanya saya melihat di chapter saya ini kok mulai terjadi penurunan sama seperti teman-teman yang lain lah, chapter lain. Saya mulai penurunan jumlah orang-orang yang datang ke chapter saya. Tapi mungkin berbeda dengan chapter-chapter lain, penurunan member di chapter saya ini disebabkan bukan karena ekonomi ya, bukan. Karena kebetulan chapter saya, member chapter saya ini ekonominya cukup mapan gitu. Bukan masalah itu. Tapi itu mereka merasa mereka membutuhkan suatu hal yang lebih. Mereka membutuhkan suatu tantangan yang mereka tidak dapat di gereja, yang mereka tidak dapat di marketplace gitu. Sekarang kan zamannya zaman internet ya. Kalian kalau mau dengerin khotbah, mau dengerin kesaksian, mau dengerin bagaimana kita upskilling gitu ya dalam bisnis, dalam market, itu mau belajar kripto, mau belajar apapun lah, mau belajar marketing, manajemen, pabrik apapun, sekarang tinggal buka YouTube kok, gampang kok, ya kan? Mau dengar kesaksian di tempat-tempatnya kalian, di komunitas kalian, nggak harus di sini kok. Jadi makanya kayak itu yang saya tuh dapat inspirasi kayak gitu. Itu membuat saya tuh pikir I have to do something different. Saya harus melakukan sesuatu yang beda bagi chapter saya. Jadi waktu itu saya kumpulin nih teman-teman. Saya kumpulin teman-teman, yuk kita kumpul yuk. Saya terinspirasi nih sama BHI 12 nih. Iya, BHI 1, BHI 2, BHI 12. Saya kumpulin mereka semua. Saya kumpulin, terus kemudian saya tanya, tahu gak teman-teman? Saya bilang itu sama pengurus BHI 7 ya. Saya bilang, Indonesia ini suatu anugerah loh, bisa dipercaya memimpin G20. Yuk, mau nggak kita tangkap nih roh G20-nya ini, kita tangkap yuk. Kita bawa yuk roh G20 ini ke full gospel. Saya ngomong gitu. Kita bawa full gospel ini, kita bawa roh G20-nya, kita jadikan full gospel ini suatu model, suatu teladan bagi organisasi lain. Saya ngomong gitu loh sama teman-teman BHI 7. Jadi what do you have in mind, Vincent? Apa yang kamu ada di dalam pikiran kamu sih? Mereka tanya gitu sama saya.
teman-teman asal tahu aja ya, pengurus saya ini orangnya pada ngeri-ngeri deh. Saya sendiri juga agak-agak ngeri jadi gembala, jadi pimpinan presiden chapter di BHI 7 gitu ya. Orang-orangnya ngeri-ngeri, kritis-kritis. Dan saya bilang gini. Pertama, sadar gak? Ini sekarang orang-orang orang-orang yang memakai kedua agama itu baik banget. Menjadikan agama sebagai senjata untuk menggolkan ambisi mereka, tujuan mereka tuh banyak sekali. Sadar gak? Banyak loh. Dikit-dikit mereka mengira bahwa agama menyelesaikan segala-galanya. Banyak loh kayak begitu. Jadi saya bilang, bagaimana itu yang saya dapat di dalam G20. Radikalisme yang menurut saya hanya bisa diselesaikan dengan dialog. Dialog lintas agama, dialog lintas iman. Makanya tanggal 31 Januari, Pak Nicholas, saya izin Pak Nicholas sama teman-teman David Caniago sama siapa lagi Pak Bram sebagai Presiden Chapter 1-2-12. Saya izin kalau boleh, kalau berkenan, gabung yuk di tanggal 31 Januari nanti, di mana nanti saya kerjasama CRP, saya ngundang Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, untuk bersama-sama kita doa lintas iman, lintas agama. Untuk berkomunikasi lah, ya berkomunikasi, dan kebetulan alhamdulillah puji Tuhan bahwa Pak Dali sudah setuju, walaupun akhirnya mereka panik sendiri, bingung sendiri. Saya bilang, saya bukan masalah setujunya Pak Dali, siapa dari Atravel Gospel yang mau diutus untuk jadi pembicara. Wah, mereka dorong-dorongan, lucu deh. Ini aja. Mereka jadi bingung gitu loh. Waduh, saya perlu satu nama Pak. Jadi jangan supaya dorong-dorongan ini. Mungkin mereka minder kali ya, menurut saya. Mereka minder karena ketemu tokoh-tokoh agama yang mereka nggak terbiasa gitu. Menurut saya nggak terbiasa aja bicara tentang agama. Itu tema pertama yang saya usung gitu ya. Tema kedua, teman-teman mungkin sadar lah. Selama masa-masa 2021 ini, masalah COVID-19 ini, keluarga itu menjadi suatu isu yang utama. Makanya kenapa diusung tuh tahun 2022. Benar ya? Banyak tadi perceraian. Tapi bisa jangan ngomong negatifnya aja. Banyak yang akhirnya karena saking nggak ada kerjanya hubungan intim terus dengan istri, tahu-tahu anaknya jadi banyak. Kita ada juga loh, bisa kata gitu. Oh iya, benar juga saya bilang. Jadi masalah keluarga itu yang saya lihat itu menjadi suatu ujian, menjadi suatu isu gitu, ya kan, dimana dulu tuh suami istri yang nggak pernah kumpul dari hari ke hari, tahu-tahu sekarang pandemi di rumah terus gitu, jadi perselingkuhan lah, nanti kalau nggak ekonominya berantakan karena suami nggak kerja. Tapi lain sisi kita lihat loh, ternyata wanita-wanita itu tangguh loh. Saya sering ngomong kok sama teman-teman, lu jangan salah sangka, cewek-cewek sekarang keren-keren, lebih tangguh daripada cowok-cowoknya. Mereka create marketplace, masak cloud kitchen, ya kan? Banyak loh kayak begitu. Mereka ada cerita masak, Pak Vincent, istri saya jadi nggak bisa masak, sekarang jadi bisa masak Pak Vincent. Itu mereka jualan lagi di sosmed, contohnya gitu. Jadi keluarga itu, untuk ketahanan keluarga itu saya bilang ini harus diusung gitu. Karena selain juga ada atasan lain, karena kita hubungan dengan full gospel nasional. Kita ini masih bagian dari full gospel. Ya kan, setuju. Nah, 3 lagi, saya bilang terserah kalian tema apa. Kan saya usung 5. Dia bilang, satu tangan tuh cuma ada 5 ya, saya bilang gitu. Satu tangan cuma ada 5 jari. Jadi saya minta tolong, kalau bisa 5 aja. Kalau kebanyakan, nanti saya juga bingung. Nanti takutnya nggak fokus kalau lebih dari 5. Oh ya, terus apa lagi ya 3 ya? Ini aja Vincent, ini aja katanya. UMKM. Oke, UMKM. Karena kita sadar loh, banyak teman-teman full gospel ya bukan aja sih, yayasan lain tuh, mereka tuh punya ide banyak. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi nggak ngerti bagaimana cara wujudinnya. Bener ya? Mereka nggak tahu bagaimana cara wujudnya. Mereka tuh pasti mau dah sukses. Mereka pasti mau dapat uang lebih banyak. Mereka pasti mau sesuatu yang lebih. Tapi they don't know how. They don't know how. Ya Pak kan? Vincent,
Mohon maaf Pak Vincent, masih banyak yang lain perkenalan, nanti kita tambahin Oh, ini lagi perkenalan ya? Iya, Oke, masih banyak dengerin yang besok lain. aja ya kalau gitu ya. Iya, oke, maaf Pak Vincent ya. Oke. Saya cuma karena mau sharing aja. Intinya simpel sih. Saya nggak akan cerita banyak tentang 5 hal itu. Nanti saya mau dengerin yang lain juga. Tapi tanggal 31 kalau bisa ini ya. Tanggal 31 Januari saya nggak tahu acara Pak Nikolas, saya nggak tahu Pak Bram sama Pak David tanggal 31 mau kemana? Ada acara nggak? Belum ada pembicara ini. Boleh ya? kita gabung aja, kita gabung. Ya, nanti kita gabung info aja aja, ya. Pak. Gabung aja ya. Iya. Oke, lanjut deh. Nanti kalian Iya. kalau mau itu nanti besok aja. Nanti saya akan sharing kapan-kapan lah. Oke, Thank you, loh. thank you. Saya mute ya, saya stop video ya. Siap, thank you Pak Vincent. Oke, ini sebelum pembicara, aduh semua udah pada penasaran hari ini. Ini Pak David lagi nih. Pak David sama namanya, boleh perkenalan Pak? Ada Pak Aping juga. Nih siapa yang ngundang ini? Kayaknya dari BI 12 baru semua atau BI 2 nih. Katanya Pak Maret sudah di BI 2 kan. Tapi dia hebat. Saya bangga kok sama kalian. Sama-sama bangga lah. Sama-sama. Bro Aping boleh perkenalkan? Ya, siapa dulu nih? Pak Aping ya. Ayo, silakan. Halo. Pak David. Oke. Ya, halo Pak. Oke, silakan. Wah, nih Pak David. Oh, David ini kirain siapa? Yuk, lanjut. Perkenalan dulu, Bro. Yeah. Aduh. Selamat malam semua. Sorry, saya baru join lagi setelah sekian purnama kita tidak berjumpa. Ini perawat anak kayaknya nih. Ya, nggak terlalu asik dengan anak pertama nih jadinya, dan juga kesibukan sana sini belum sempat. Oke, anyway, perkenalkan saya David, tinggal di Tangerang sih, cuman kerja di Tamrin, jadinya join di BHI 12. Nah, benar ya. Mungkin saya untuk hari ini sih saya karena baru pulang kerja juga nggak siapin masih belum ada ayat apa-apa, cuman saya ingin mengucapkan luar biasa ya tadi untuk Ko Vincent, yang sebenarnya saya kagum loh sama Ko Vincent, maksudnya bisa kalau ngobrol itu di bawah topiknya itu bisa macam-macam. Cuman kita sendiri yang kadang-kadang yang masih newbie di full gospel ini, yang kita harus sering-sering bawa-bawa sharing ya, karena kan memang kekuatan dari full gospel ini adalah sharing akan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menceritakan hari demi hari apa yang kita jalani dengan firman Tuhan. Masalahnya apa yang kita mau ceritakan itu kita bingung merangkainya dalam kata-kata sih, sebenarnya seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Thank you, Benafit. Oke, lanjut Pak Aping, Bro Aping. Silakan Pak. Wah, mungkin dia lagi ini ya, sibuk atau gimana. Kita lanjut ke pembicara aja lah ya. Kita mulai, kita siapkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita dengarkan sebuah tema yang luar biasa hari ini yang dibawakan oleh Pak Daniel. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Ya, baik. Suara saya bisa jelas ya? Bisa dengar ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas. baik. Sebelum sharing firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Iya. Bapakku yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang mengasihi kami semua di tempat ini. Sungguh kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu hari ini, dari pagi, siang, bahkan malam hari ini. Kami boleh berjumpa di dalam wadah Full Gospel Businessman Fellowship Internasional yang ada di chapter Bundaran HI 1, 2, dan 12. Sungguh anugerah-Mu sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat marifat. Sucikan dan kuduskan supaya hamba-Mu layak untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti Bapa. Kami mau belajar dan kami mau
melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Amin. Tuhan. Sekali lagi saya terima kasih dulu buat kesempatan yang diberikan, khususnya Pak Bremata ya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing. 3 hari lalu Pak Bram WA saya bisa bantu sharing. Ya, karena kita anggota Full Gospel, anytime harus siap ya, kalau nggak bentur sama jadwal-jadwal yang lain. Sebetulnya kalau kita diberikan kesempatan, kita yang belajar, kita yang diberikan kesempatan untuk lebih baik. Jadi nggak ada salahnya. Kalau orang yang menolak, artinya dia menolak untuk bertumbuh juga. Karena di dalam wadah ini kita saling diperbaharui, diperlengkapi untuk sama-sama bertumbuh. Ya, karena di wadah Full Gospel inilah kita dibentuk, disempurnakan, ya, menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus, satu roh dan satu jiwa. Wow, luar biasa Tuhan Yesus kita. Ya, saya terima kasih kepada Presiden Cektar, Bundaran HI 1, 2, dan 12. Nah, sharing malam hari ini ada tema The Sound of Silence. Ya, 3 hari lalu saya agak bingung. Pak Bram bilang habis Imlek mau sharing firman ya. Oke, ternyata tanggal 24. Untung nggak bentur ya, tapi puji Tuhan. Nah, saya bingung harus kasih tema apa ya. Kemudian muncullah ide yang Pak Bram sharing tempo hari, ada kesaksian ya dari background dari tema ini. Nanti saya akan sampaikan sedikit ya. Tapi yang utama kita mau sampaikan adalah mengenai firman Tuhan tentunya. Saya berdoa sama Tuhan, yang apa yang akan kusampaikan biarlah semua itu murni dari Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita rencanakan bisa aja ya, macam-macam. Tapi kita perlu berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan apa yang kita harus sampaikan kepada sahabat-sahabat kita di sini. Yes, inilah firman Tuhan. Saya ambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Biarkan saya membaca untuk all brothers di sini ya. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop di atas, nasihat supaya kamu bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin, all brothers. Yes. Amin, amin, amin. Ya, saya sedang baca Alkitab ya, khususnya firman Tuhan ini dalam hari-hari ini. Mengapa? Karena dalam kekristenan ya nggak sah kalau nggak baca firman Tuhan. Jadi perlu kita pahami membaca firman itu kita sebetulnya Allah berbicara sama kita, walaupun kita yang membaca firman Tuhan. Ya, sebab di dalam firman Tuhan sudah berkata-kata. Jadi Tuhan yang berkata-kata kepada kita. Ya, satu itu adalah bicara tentang hubungan. Kedua, di dalam membaca firman kita belajar sesuatu, ya. Karena Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini, ya, sebagai manusia,
dia sudah Allah Bapa di sorga. Jadi melalui firman kita bisa belajar. Ya, jadi kita nggak bisa membayangkan waktu kita bersama-sama Tuhan Yesus berjalan di padang gurun atau kemana, ya seperti seolah-olah dengan murid Yesus, ya kemana menginjil. Tapi hari ini firman hidup ini bisa kita pakai melalui Tuhan, ya Tuhan sendiri yang berbicara dengan kita. Kedua, yang perlu kita perhatikan, saudaraku, kita harus berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Inilah gaya hidup orang Kristen, nafas hidup orang Kristen. Nah, ini tolak ukurnya. Ketika Tuhan berbicara melalui firman, kita juga perlu berdoa supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Balik arah ya, jadi ada hubungan vertikal. Tuhan berbicara melalui firman, kita berdoa, kita berbicara sama Tuhan. Jadi terconnecting. Ini harus kita pahami ya sebelum saya membahas lebih sedikit lebih dalam soal firman ini ya. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan tentang mengapa kita perlu baca Alkitab hari-hari ini. Nah, saya bersyukur di dalam baca firman setiap pagi, setiap bangun pagi, saya merasakan ada kekuatan baru terutama di dalam doa. Sebab di dalam doa kita menyerahkan segala sesuatu tentang kekhawatiran, tentang pengharapan, disitulah muncul ketenangan dan kita percaya hari esok itu akan lebih baik adanya. Ya, kapan hari esok itu? Hari ini. Apa yang kita lakukan menentukan hari esok. Ya, baik, brother. Ya, saya mau sapa dulu Pak Tony Pang ya. Ini karena satu marga sepertinya sama saya, biar saya nggak terlalu kaku. Saya ini grogi ya, saudara, karena di sini kan leader-leader semua ya. Pak Tony Pang dari Kalbar, saya juga dari Kalbar, tapi saya di kampung ya, di Sepauk namanya, dekat kota Sintang, tempat lahir saya, kira-kira 9 jam dari Pontianak ya untuk saat ini. Jadi lintas hutan nggak ada lampu merah ya, 9 jam di kampung kecil di belakang rumah saya persis Sungai Kapuas ya. Jadi hari-hari ya suasananya dengan hutan dan air. Ya, puji Tuhan, tahun 95 saya ke Jakarta, diajak koko saya study, artinya sekolah, hingga saat ini saya bersyukur punya keluarga, punya unity, punya keluarga yang baik, selalu mendukung. Nah, itu saya bersyukur. Nah, saya pikir Tony Pang ya sepertinya nggak jauh lah ya, dekat-dekat gitu ya, karena satu marga. Kemudian saya tadi ada senior juga ya, ada Pak Bram dan lain-lain, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Ya, ada juga Bro David ya, Bro David di Tangerang sepertinya juga nggak asing ya tadi ya, Bro David. Sepertinya anaknya Pak Agus Bu ya, bukan? Mungkin anaknya Pak Agus Bu ya. Pak Agus Bu ini sahabat juga saya di dalam pelayanan. Nah, brother, saya kenal Full Gospel tahun 2010 setelah saya menikah. Sebetulnya saya sudah masuk ke Full Gospel tahun 2007. Waktu itu sahabat saya ajak ke Tomang Chapter. Ya, ke Tomang Chapter, tahu sendiri lah ya, senior-senior di atas 50. Saya sedangkan 2007 belum nikah. Nggak cocok, nggak nyambung dalam pembicaraan. Tapi saya sudah kenal Full Gospel. Nah, timbang-timbang 3 tahun, 2010 saya diajak Full Gospel. Sekarang ada di wadah Full Gospel Regional Banten. Saya bersyukur saya sudah berapa tahun ya, dari 2010 ya. Jadi tentu di dalam Full Gospel juga dalam pelayanan ada suka dan duka, tapi saya coba bertahan sampai hari ini karena ada sesuatu. Kenapa bisa bertahan sejauh itu? Pasti ada sesuatu. Nah, melalui firman-Nya Filipi ayat 2 hari ini jelas kita berbicara tentang the sound of silence ya. Jadi saya coba memahami apa yang Paulus inginkan di dalam surat jemaat di Filipi. Artinya di Filipi ini adalah penulisnya adalah Rasul Paulus. Waktu di penjara dia menulis bukan hanya aja kitab Efesus, kitab Kolose, Filemon, tapi dia juga menulis surat jemaat di Filipi. Nah, mengapa dia tulis firman-Nya ini? Karena dia menginginkan jemaat Filipi itu hidupnya rukun. Karena waktu itu dikala Paulus menulis firman ini hampir terjadi perpecahan, perselisihan. Jadi seperti ada gelombang besar.
ya, huru hara gitu. Nah, untuk itu Paulus menulis surat ini tentu dibantu oleh sahabatnya. Ya, Paulus sendiri berkorban di dalam penjara karena dia mengabarkan Injil. Nah, bagaimana surat ini bisa keluar gitu? Karena dibantu oleh sahabatnya yaitu Timotius. Ya, jadi melalui sahabatnya lah surat Filipi ini bisa tersebar. Ya, pada zamannya tentu semua firman Tuhan itu dikejar-kejar oleh terutama orang-orang radikal gitu ya, yang tidak mau firman Tuhan disebarluaskan. Mereka tuh sampai disembunyikan dua gua di batu-batu. Ya, bersyukurlah hari ini kita kepada Tuhan melalui rasul-rasul yang ada pada dahulu, mereka bisa memberikan firman Tuhan kita yang kita baca pada hari ini. Nah, saudaraku, ada beberapa poin yang saya ambil terutama di dalam surat Filipi ini. Yang pertama, saya mau bagikan adalah tentang ayat 1. Ya, di ayat 1 dikatakan, saya baca sekali lagi, izin. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Yang pertama dikatakan ada nasihat. Jelas, ya. Kita perlu nasihat, ya. Bukan hanya Paulus menasehati jemaat Filipi, tetapi juga Yesus suka menasehati kita. Nah, connecting lagi, balik lagi satu arah dengan Tuhan. Vertikal. Bagaimana kita bisa menerima nasihat melalui Bapa di sorga? Ya, makanya itu saya bilang dari awal, kita harus baca firman, kita juga harus berdoa. Supaya kita bisa dapat nasihat. Hari-hari ini kan nggak gampang katanya. Ya, harus melalui beberapa tekanan, ya, banyak hambatan, ya, apalagi zaman milenial ini tantangan selalu banyak. Teman-teman bisnis juga berkata juga demikian, ya. Tapi saya coba melakukan sesuatu, ya, sesuai firman Tuhan aja, ya. Kalaupun ada berkat dari Tuhan, itu pun puji Tuhan. Kalau belum pun Tuhan berikan, tetap harus puji Tuhan. Ada waktunya yang terbaik, ya. Jadi saya terinspirasi dari dua orang sahabat itu yang menulis lagu sebenarnya, ya. The Sound of Silence. Nanti saya akan setel satu lagu ini. Nanti ya, setelah acara mungkin ya, setelah sharing firman ini menguatkan juga ya tentang seorang persahabatan, ya. Nah, hari-hari ini saudaraku, selain kita menasehati juga saling memperlengkapi satu dengan yang lain, kita sadar bahwa kita hidupnya bersosialisasi, hidupnya sosial. Karena Tuhan sudah ciptakan Adam dan Hawa sampai dengan keturunannya, sampai dengan kita. Kita hidupnya sosial. Jadi nggak bisa pergi jauh dari kehidupan sosial. Nggak mungkin kita bisa hidup sendiri. Ya, sadar nggak sadar, kita punya karunia yang berbeda-beda. Nah, Tuhan menginginkan ada kesatuan jemaat melalui karunia yang berbeda-beda ini. Nah, untuk itu kita harus selalu melengkapi supaya menjadi kuat. Ya, beberapa hari lalu sahabat saya ajak ke proyek saya. Kebetulan saya bekerja di kontraktor bangunan, ya, masih kecil-kecil ya, saudaraku. Saya tukang bangunan, katakanlah seperti itu, merancang, membangun, mendesain. Saya ajak teman saya. Dia bilang, teman saya bercerita, kenapa kamu bisa membangun terus? Katanya ya. Saya bilang, ini anugerahnya Tuhan. Ya kan, semua proyek saya datangnya dari Tuhan. Saya bilang, ya, katanya, kok bisa? Katanya. Saya bilang, nggak tahu. Saya kan bukan jual kue. Saya bilang ya. Saya bilang, misalkan, Pak Thomas mau nggak bangun rumah? Kan nggak mungkin. Ya, kalau Pak Thomas sudah mau bangun rumah, baru hubungin saya. Kan seperti itu. Artinya marketing di dunia saya ini adalah mulut ke mulut. Yang paling efektif. Ya, nggak bisa bagian brosur. Bisa sih, tapi nggak begitu efektif. Nah, saya bilang sama kawan saya, kalau hari ini kamu susah, kamu nggak ada kerjaan, saya ajak dia. Kenapa saya ajak dia? Supaya dia semangat. Gitu intinya. Nah, dia bilang, berikan saya satu tips. Saya bilang, kalau kamu hari ini susah, harusnya kamu juga nggak boleh lupa menabur. Ya, 2019, ya,
sebelum COVID, saya bilang, mungkin orang-orang sebagian sudah memanen. Mungkin saudara juga manen. Saya bilang, sahabatku, kamu mungkin juga memanen. Saya juga mungkin memanen. Tapi di kala itu, saya juga menabur. Nah, saudara menabur nggak? Mungkin sesuatu yang terjadi hari ini adalah faktor yang beberapa tahun lalu terjadi. Saya nggak tahu. Ya, tapi pesannya adalah sesuatu yang kelihatannya sulit dimengerti, pasti ada faktornya, ya. Begitu juga faktor virus corona ini, ya. Orang bilang orang mungkin belum menemukan faktor pastinya, penyebab pastinya, tapi one day mungkin akan diketemukan faktor aslinya, ya. Jadi ada korelasinya antara yang dahulu dan yang sekarang. Yang sekarang, yang masa depan dengan yang hari ini. Apa yang kita perbuat hari ini untuk menentukan masa depan kita. Ya, sekali lagi, masa depan sungguh ada, sebab hari ini apa yang kita lakukan adalah untuk masa depan. Seperti percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh masa depanmu ada, sungguh masa depanmu penuh harapan. Nah, saudaraku, yang kedua, saya mau sampaikan bahwa di Filipi ayat yang ke-1 ini, ayat Filipi 2 ayat 1 ini, firman Tuhan juga berkata ada penghiburan kasih, ya. Jadi baiknya di dalam kehidupan sosial kita, ya, kita harus memberikan semangat juga kepada sahabat, saling mengisi, ya. Contohnya apa, saudaraku? Ya. Jadi percuma saja kalau kita percaya, kita banyak bercakap-cakap, tapi tanpa perbuatan. Nah, tadi pagi sahabat saya telepon dari Tangerang, dia juga anggota Full Gospel, dia bilang dia curhat jam 7 pagi, saya baru bangun pagi, belum mandi, dia curhat. Ya, pagi-pagi sudah curhat. Dia sudah tua ya, saudara, sudah kurang lebih hampir 60, dia curhat. Dalam hati saya nggak salah curhat sama saya, gitu ya. Tapi seorang sahabat kan selalu harus ada. Dia bilang, hari ini gajiku belum dibayar. Harusnya gajian berapa? Awal bulan. Oh, ini udah akhir bulan. Kok nggak digaji? Dia punya keperluan untuk membenahi keperluannya hari-hari. Ya. Waduh, jadi dia curhat. Jadi disitulah fungsi dan peran seorang sahabat menghibur. Ya. Bukankah di dalam firman Tuhan ada berkata sabar? Ya. Ya, kita pakai firman Tuhan, sabar. Dia berbicara sabar sampai kapan? Ya, pokoknya sampai sabar. Ya, kapan? Ya pokoknya sampai sabar. Namanya juga sabar. Ya, ada waktunya Tuhan. Jadi sabar enggak berbicara tentang 1 jam, 1 menit, 10 tahun, 2 tahun. Tapi berbicara tentang waktunya Tuhan. Sebab kita percaya di dalam Tuhan. Nah, jadi sebagai sahabat, kita harus saling mendukung. Ya, saudaraku, kita harus memberikan penghiburan kasih kepada saudara-saudara kita. Kita harus praktek. Kemudian di ayat 1 ini saya juga temukan kata-kata tentang persekutuan roh. Ya, persekutuan roh. Kita harus sadar, saudaraku, tubuh dan jiwa kita ini kan ada tubuh, jiwa, dan roh. 3 elemen penting. 3 elemen penting ini nggak ada satupun yang lebih kuat. Semuanya sinergi. Ya. Jadi tubuh juga harus kuat, jiwa juga harus kuat, harus nggak bisa salah satunya lebih kuat atau lemah. Jadi baiknya tubuh juga kita harus jaga, ya. Ikatlah pinggangmu, ya, ada ya. Jadi kita harus kuat, proteksi. Jangan hari-hari ini bicara tentang makan, apa yang harus kita lakukan demi isi perut. Nah itu bahaya. Kalau kita hanya fokus dengan salah satunya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, brother ya. Artinya 3-3-nya ini saling mendukung, harus saling penting. Nggak bisa satu fokus, misalkan cuma bikin perut aja, berbahaya. Ada orang demi makan bisa bunuh orang, nah itu bahaya. Jadi jiwanya rusak, rohnya nggak ada. Ya, kemudian berbicara tentang jiwa, nah ini jiwa juga penting. Kita harus berpikir positif. Segala sesuatu alangkah baiknya kita berpikir positif
seperti salibnya Kristus. Kematian Yesus itu sungguh positif bagi kita. Orang berpikir the end, habis, tapi ada kebangkitannya. Itulah nilai positifnya. Kebangkitan Yesus. Ya, bukan hanya tentang bicara tentang Tuhan Yesus lahir Desember lalu, tapi kematian dan kebangkitan Yesus itu jauh lebih penting. Itu membuktikan bahwa Yesus kita hidup. Dia heran dan ajaib. Ya, kalau dia mati aja, siapa yang mau percaya? Nah, ya. Nah, kemudian berbicara tentang roh, saudaraku, ini juga sebagai orang Kristen harus memahami Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, hari-hari ini saya lihat teman-teman saya berdoa, minta Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya juga, Tuhan Yesus juga tolong saya. Tapi kita harus sadar bahwa Yesus sudah memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Kita harus menjaga baik Roh Kudus ini melalui hari-hari kita. Ya, memang Roh Kudus itu katanya penurut ya, daging itu lemah. Nah, untuk itu kita juga harus perkuat roh kita. Balik lagi, kita harus baca firman. Kita harus punya iman yang kuat. Bicara tentang roh, bicara tentang iman. Sebab iman itu berhubungan dengan Yesus. Nah, saya nggak mengajar kepada saudara, tapi saya rasa saya harus bagikan mengenai tentang iman. Ya, kita semua tahu, sudah tahu harus iman itu bicara tentang apa, saudaraku. Nah, kita harus sadar bahwa hubungan pribadi itu dengan Tuhan disebut dengan iman. Sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi kita yakini, ya. Namun saudara dan saya percaya 100%, bukan 99, sekian persen, 100%. Itu disebut dengan iman. Baca firman. Ya, berbicara sekali lagi tentang Tuhan Yesus berbicara tentang kita. Berdoa, itu bicara komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, harus ada penerapan juga di dalam iman. Ya, beberapa waktu lalu, saudaraku, saya bergereja di GBI Bethlehem, Duta Bandara. Kemudian saya diundang oleh GBI Bethlehem yang ada di satelit kita yang ada di Bali. Tapi saya berbicara di depan pemuda. Jadi ibadah pemuda. Saya bicara tentang iman. Nah, ada satu wanita, karena masih remaja, pemuda, saya bertanya, namanya Christine. Christine ini adalah seorang mahasiswa S2 teologi, tapi dia juga sambil kerja, mengajar sebagai guru. Asalnya dari Nias. Saya bilang, Christine, saya bilang ya, saya percaya, ya, saya tanya dia, Christine, kamu kan pendatang. Saya bilang, kamu percaya nggak suatu hari kamu bisa beli pulau? Nggak mungkin, katanya. Sebab aku cuma jadi guru kok. Katanya gitu ya. Oke. Kemudian saya tanya dia, Christine, kamu kan Kristen, saya juga Kristen. Ya. Apakah setelah kita mati, kamu percaya kita masuk surga? Yakin kok? Woi, semangat. Oke? Oke. Kemudian di sebelahnya ada pemuda namanya Gusti. Ya, namanya Gusti. Gusti ini masih muda juga, dia mahasiswa tapi belum bekerja. Saya bilang, Gusti, saya berdoa one day kamu bisa jadi gubernur. Mungkin di Bali, saya bilang. Ya, atau di tempat lain. Kamu bisa jadi gubernur. Saya bilang, dia langsung jawab, nggak mungkin kok. Katanya, yang jadi gubernur di Bali, minimal harus orang Bali asli. Saya bertanya sama dia, bukannya nama Gusti itu orang Bali ya? Saya bilang, saya takut salah. Sebenarnya kok nama saya bukan, itu nama panggilan. Nama asli saya adalah Agustinus. Namanya Agustinus. Ternyata dia dari Papua, ya, dari Papua, sudah lama tinggal di Bali. Karena satu kontrakan dengan Agustinus yang satunya,
Jadi di dalam kontrakan ada 2 Agustinus. Saya nggak mau sama, katanya, karena suka dipanggil Agustinus, dua-dua aja datang, turun ke bawah. Jadi dia pakai nama Gusti. Dia bilang, oke, nggak apa-apalah Gusti ya. Gusti, kamu juga orang Kristen, seperti Kristen dan saya. One day kita hidup terbatas di dunia ini dan kita akan mati. Percayakah kamu bahwa kita akan masuk surga? Yakin. Aku percaya kok. Amin, katanya. Dahsyat Tuhan Yesus kita. Amin, saya bilang. Nah, begini saudaraku, saya bilang sederhana aja sama Kristen dan Gusti. Gusti, bagaimana mungkin kamu percaya kamu bisa masuk surga yang nggak kelihatan, yang nggak terbatas berapapun harganya, orang mau bayar pun nggak akan bisa kalau bukan karunia Allah Tuhan, kasih dari anugerah dari Tuhan Yesus supaya masuk surga. Kamu bisa yakin masuk surga, tetapi kamu nggak yakin bisa beli pulau. Kok kamu nggak yakin bisa jadi gubernur? Aneh kan? Tapi kamu bisa yakin masuk surga. Nah, ini bicara tentang iman, saudaraku. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya bilang, Kristen, saya bilang, banyak orang di dunia ini punya pulau pribadi. Ya, kalau kamu percaya hari ini bisa masuk surga, saya yakin kamu punya masa depan yang cerah. Jadi kita harus memberi semangat, memberi motivasi. Firman Tuhan juga harus memotivasi kita supaya menjadi kuat. Begitu juga dengan Gusti. Kristen bisa beli pulau, kamu juga harusnya bisa yakin jadi gubernur. Bukankah masa kecilmu jadi presiden? Kok jadi gubernur? Gak mungkin. Aneh kan? Ini bicara lagi, sekali lagi, tentang iman, saudara. Jadi iman ini harus dipraktekkan. Harus believe. Ya, harus trust 100%. Nggak ada 0, sekian sisanya, nggak ada. Ya, ini uniknya orang Kristen, saudaraku. Hari-hari ini, tadi Pak Vincent, siapa ya, katakan, memang harus tenang. Segala sesuatu harus tenang. Kita belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Kita harus mendengar perkataan Yesus melalui firman-Nya. Nah, kalau kita sudah dengar, kita harus praktekkan, saudaraku. Ya, begitu juga kalau saya diberi kesempatan, minta maaf ya, saudaraku ya, kita juga pasti berbeda-beda. Kalau saya diminta kesempatan untuk berbicara, share gitu ya, saya nggak mau jauh-jauh dari apa yang sudah saya praktekkan. Sebab saya bukan pendeta, ya. Saya bukan pendeta. Minimal apa yang saya sharingkan itu sudah saya pernah praktekkan. Hasilnya bagaimana saya belum tahu. Minimal kita sudah praktekkan. Ya, saya senang Full Gospel ada kesaksian. Saya teringat beberapa tahun lalu saya dapat tugas dari Full Gospel. Ya, kita tahu ya dulu ada radio ya, Full Gospel itu ada radio. Ada Heartline FM, ada Mandarin FM, ya. Kita ada apa lagi ya? Ada satu lagi kalau nggak salah, saya lupa. Ada channel satu lagi. Nah, kebenaran, saya ditunjuk jadi koordinator penyiaran radio di Heartline FM di Karawaci. Ya, 2 tahun ya. Jadi saya mengatur host, pembicara, segala sesuatu. Nah, saya senang Full Gospel kalau saya undang teman-teman di dalam sharing, mereka banyak bicara tentang kesaksian hidupnya. Kalau firman sudah jelas, tidak berubah. Dahulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi, hubungan pribadi kita dengan Kristus, ini yang unik. Kita bisa belajar juga bagaimana mereka kuat, bagaimana mereka ditolong Tuhan Yesus, bagaimana mereka bisa terbang jauh lebih tinggi. Nah, ini yang saya senang dengar. Ya, saudaraku harus tenang. Kita harus dengar firman Tuhan. Kita harus dengar suara Tuhan. Ya, kalau kita mendengar suara Tuhan, Tuhan akan berkata kepada kita. Ya, di dalam ketenangan itulah nanti Tuhan percayakan kita akan berbuat sesuatu yang lebih. Saya berpikir Tuhan terima kasih kalau kau sudah berkati aku sampai dengan hari ini. Banyak kawan-kawanku di COVID ini dari tahun 2020,
banyak yang di PHK, yang nggak punya pekerjaan. Di saat itulah aku bantu teman-temanku. Aku bawa teman-teman bekerja. Aku diberkati. Saya hampir tiap hari dari 2010 zaman COVID, hampir tiap hari keluar, saudaraku, ke proyek. Saya jarang di rumah. Karena tuntutan pekerjaan, bukan saya nggak mau. Pekerjaan saya memang di lapangan. Dan aku diberkati Tuhan. Aku harus tetap melakukan pekerjaanku. Teman-teman yang tadi nggak ada kerjaan, aku ajak. Sekalipun mereka nggak bisa kerja. Memang itu problem ya, saudara. Beberapa minggu lalu, saya ajak beberapa teman kerja di airport, di Terminal 3. Saya ada pekerjaan store, interior gitu ya, toko jam tangan. Teman-teman saya kan nggak ada kerjaan. Mana mengerti mereka tentang interior. Tapi satu kerinduan saya, minimal mereka dapat semangatnya. Saya ajak mereka, ayo kerjanya malam ya, dari jam 10 malam sampai pagi. Karena memang jam kerjanya di bandara seperti itu. Saya lihat mereka bekerja, memang nggak maksimal, bukan bidangnya. Tuhan, saya bilang, kalau hari ini aku diberikan kesempatan, ajak teman-teman, itu kerinduanku. One day aku percaya mereka juga semangat. Ya, nggak murah. Memang harus ada bayar harga secara uang gitu ya, secara waktu. Saya bayar kawan-kawan nggak murah, lebih mahal mereka daripada tukang saya udah kerja di atas 10 tahun, saudara. Bayangkan, tukang saya udah kerja ada yang 15 tahun, mereka tanya kemarin, katanya, Pak, Bapak ada kerja berapa tahun? Katanya ada yang dari 2001, ada yang dari 2004, ya, berapa tahun? Ya, ada yang dari 98 katanya habis kerusuhan. Saya nggak tahu, udah 20 tahun gitu ikut perusahaan. Tapi gaji mereka saya naik. Artinya begini, saudaraku. Saya mau mereka semangat. Kalau mereka semangat, aku juga semangat. Kenapa? Kalau teman nggak semangat, saya juga jadi nggak semangat. Yang repot kan sih kita juga. Daniel, minta maaf ya, pinjam uang dong. Saya juga repot, saudara. Tapi kalau mereka bisa bekerja, berhasil, aku juga senang. Ya, kalau Pak Bram one day berhasil, ya, jadi orang sukses, aku juga senang. Mungkin aku bisa kecipratan, ya. Jadi nggak perlu iri. Kita nggak perlu iri. Jadi melalui kesatuan kita lah, kita harus membangun. Ya, tadi Tuhan udah pesan sama kita melalui firman-Nya. Ya, melalui firman-Nya, dia sudah pesan sama kita. Nah, step selanjutnya kita harus praktekkan iman. Ini yang penting. Supaya kita kuat di dalam melangkah hari-hari. Ya, nggak ada perubahan lah tanpa pengorbanan. Saya rasa nggak ada. Ya, saya sebenarnya kalau hitung matematika secara bisnis, nggak mau saya ajak teman, rugi. Satu, mereka bukan bidangnya. Kedua, buang-buang waktu saya. Ya, lebih baik saya pakai orang expert. Tapi nggak bisa. Kita harus berkorban untuk teman-teman juga. Begitu juga di dalam surat Filipi ini. Saya melihat Paulus yang begitu luar biasa. Di dalam penjara, kerinduannya untuk melayani Tuhan. Untung dia punya juga sahabat, Timotius. Dia bisa bawa keluar ini Injil. Sampai hari ini kita bisa baca. Dia perlu teman juga. Begitu juga kita di dalam pelayanan. Kita harus sadar, bukan karena gua, gitu ya. Oleh karena gua, ini ada. Karena ini gua lah yang bisa berhasil, nggak bisa. Jadi kita harus bersama-sama dalam hari-hari ini. Kalau dalam hari-hari ini kita bersama, yakinlah, aku yakin kita akan jalan jauh. Kalau kau mau jalan cepat, ya lari aja sendiri. Ya, baik. Ada beberapa poin lagi, saya singkat karena waktu, saudaraku. Ini saya sampaikan. Saya nggak banyak ya, mungkin saudara-saudara lebih expert. Tapi saya minta hikmat, apa yang Tuhan akan sampaikan pada saya. Jadi harus ada persekutuan roh, kata Tuhan Yesus. Ya, kemudian ada kasih mesra. Sudah jelas ya, saudaraku. Sebelum kita melayani keluar,
saudaraku, penting sekali kasih mesra, keintiman, kerukunan terjadi dari dalam, memiliki pondasi yang kuat. Satu, tentu dengan Kristus. Kedua, dengan keluarga. Baru kita bisa melayani keluar. Kita harus satu tubuh. Ya, satu tubuh. Kita diperlengkapi. Supaya kita kuat, harus memiliki pondasi yang kuat. Ya, jangan pakai topeng. Banyak orang pakai topeng. Saya nggak bilang saudara, tapi banyak orang pakai topeng. Saya sudah saksikan. Mereka pintar berbicara, pintar dalam berbisnis, gitu ya. Tapi ending-endingnya mereka menyesal. Ya. Nah, saudaraku, saya sedang di Word of Gospel sekali lagi, karena background-nya adalah pria-pria yang takut akan Tuhan. Pria-pria yang mau diperbaharui, pria-pria yang mau belajar bertumbuh. Seperti pada malam hari ini, kita belajar melalui firman-Nya. Nah, ada poin yang terakhir dari ayat 1, saudaraku, dikatakan ada belas kasihan. Jadi ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kemudian ada kasih mesra, juga ada belas kasihan. Sama, Tuhan Yesus juga punya belas kasihan kepada kita. Kita harus contoh karakter Yesus untuk diterapkan. Kalau Tuhan beri contoh, ya kita tiru aja. Nggak ada ruginya belas kasihan. Ya, orang di sebelah lebih pintar lagi. Ya, banyak orang Kristen juga kalah. Ya, soal memberi, soal kasih, apalagi ya, ya macam-macam lah bentuknya, macam-macam. Jadi jangan lupa, saudaraku, kita harus berbelas kasihan. Ya, minggu lalu saya ada share, mungkin Pak Bram tahu, di grup saya dan 2 orang sahabat ke panti orang gila, saudaraku. Panti orang gila ini apa? OGJD ya? Apa singkatannya? Saya kurang hafal. Ya, kasihan ya saudara. Kasihan. Jadi kita harus punya kasih, saudara. Kalau kita punya kasih, mau mengasihi, kan? Tuhan kan lihat hati. Ya, sebetulnya. Bukan lihat apa yang kita beri sebetulnya. Mungkin kalau kita yang beri, nggak banyak, saudaraku. Beda sama yang sebelah, kasihnya 1 truk. Kita cuma bawa pakai tangan aja. Tapi Tuhan nggak lihat itu sebetulnya. Tuhan lihat hati kita dulu. Respon hati kita. Kalau bicara jumlah, berkatin banyak orang, saya rasa janda miskin nggak ditulis tuh di dalam Alkitab. Ya, janda miskin hanya memberi sedikit. Tapi dia memberikan dari apa yang dia punya. Kalau dihitung-hitung secara ini ya, matematika ya. Tapi Tuhan melihat hatinya. Nah, untuk itu kita perlu punya hati saudara berbelas kasih supaya kita semakin mantap di 2022 ini. Amin, saudaraku. Nah, yang terakhir, saudaraku, biar nggak terlalu lama. Nah, kita harus tahu bahwa hubungan ini penting, saudaraku. Ya, penting adanya. Hubungan berbicara tentang satu, balik lagi ke Bible, iman kita kepada Tuhan Yesus. Kedua, kehidupan sosial kita. Kita harus sadar, kita perlu orang lain juga. Ya, kita perlu belajar. Kita perlu berkorban juga. Kemudian yang ketiga, kita harus mendesain. Tadi ada yang mendesain ya, siapa yang kerja tadi mendesain katanya. Nah, kenapa saya memasukkan mendesain? Ya, minggu lalu saya baca di satu kitab, di 1 Samuel 16, nanti saudara bisa baca. Saya lihat Tuhan Yesus pakai Samuel yang unik. Yang unik. Artinya dia mendesain. Dia bisa pakai binatang gitu untuk memperlengkapi dalam pelayanannya Samuel. Ya, nanti kita bisa baca ya, saudaraku, di 1 Samuel 16. Bagus, malam ini kita baca sebelum tidur. Tuhan merancang, mendesain. Di dalam pelayanannya Samuel, Tuhan memakai cara-cara yang unik. Nah, bagaimana penerapan di dalam kehidupan kita? Nah, kita harus sadar, saudara. Hari-hari ini kan memang zamannya digital. Ya, kita juga harus mau nggak mau terlibat di dalamnya. Kita harus mendesain
sesuatu yang baru, mengikuti gaya hidup yang baru. Ya, zaman dulu kan baca kitab suci pakai Alkitab, sekarang pakai HP aja kan. Tapi Alkitab juga nggak kalah penting ya saudara ya. Jangan ditinggalkan, harus punya. Kemana-mana di pesawat kita bisa baca Alkitab melalui firman Tuhan. Dimanapun. Kadang saya di kamar mandi pun, minta maaf ya, sambil saya bersemedi, saya juga baca firman. Sayang kalau waktunya terbuang beberapa menit. Saya manfaatkan itu. Ya, kalau bawa Alkitab kan agak repot ya saudaraku ya di kamar mandi. Takut basah atau ya. Tapi kalau orang Kristen bisa beli HP, kalau nggak beli Alkitab, itu bahaya. Harus dipertanyakan saudaraku. Jadi saudara juga harus punya Alkitab minimal, selain punya HP. Ya. Nah, balik lagi saudaraku. Kita harus mendesain. Harus apa ya Pak Vincent katakan tuh tadi harus tampil beda. Nggak ada pilihan lain. Anak-anak Tuhan Yesus harus tampil beda. Jangan serupa sama dunia. Nggak mantap. Tampil beda aja bagaimana. Wah, keren. Satu, kita harus bersatu. Harus kita merencanakan. Pertama, kita harus bersatu. Kita harus punya komunitas. Kita harus merencanakan. Ketiga, kita harus menerapkan. Ini yang prinsip saya harus dalam bekerja. Selalu bersama-sama. Saya nggak mau kalau kerja sendiri-sendiri. Ya, dulu saya kerja sendiri akhirnya stres, saudaraku. Sebelum saya kerja sendiri, saya kerja di perusahaan nggak jauh berbeda, di perusahaan interior juga. Kalau saya diminta untuk desain, orang desain kan kerjanya malam, saudaraku. Dunianya terbalik. Arsitek, orang desain, terkurasnya pikiran. Bisa gila, bisa depresi. Dia kerjanya malam, saudara. Karena dia pakai imajinasi. Dia dituntut untuk mendesain yang terbaik. Akhirnya banyak orang depresi. Ya, saya juga stres. Kalau saya sudah mendesain nggak dipakai. Akhirnya kita dituntut untuk berpikir untuk mendesain yang lebih baik. Nah, caranya bagaimana, saudara? Harus sama-sama. Kalau sendiri bisa jadi gila. Ada beberapa kawan saya depresi. Gila. Sampai mau bunuh bapaknya juga ada kemarin kesaksian. Karena anaknya arsitek. Dia mau bunuh bapaknya. Saking rusak otaknya dia berpikir untuk mendesain. Karena dituntut yang terbaik. Ya, sampai dia pukul bapaknya gitu ya, dihajar gitu. Karena dia stres. Nah, perlu kita pahami saudaraku, kalau punya anak, punya arsitek, punya desainer, dia harus didampingi. Nah, kalau kita bekerja di dunia itu, kita perlu tim juga, teamwork. Minta maaf ya saudaraku, saya nggak mengajar. Tapi Tuhan menginginkan, sekali lagi, balik lagi, saya nggak lupa firman Tuhannya di mana, Tuhan menginginkan kita ada kesatuan jemaat dengan karunia kita yang berbeda-beda. Kita harus bersatu supaya semakin mantap ke depan. Ya, di tengah kesunyian, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ada powerful yang begitu kuat. Ada janji Tuhan yang begitu kuat di dalam firman. Kenapa kita nggak baca? Masalahnya kan itu. Tuhan akan berbicara sama kita. Minta hikmat sama Tuhan. Saya suka minta hikmat sama Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita perlu punya kasih. Bagaimana kasih itu kita perlakukan kepada sesama. Dan bagaimana kita menjalani dalam hidup kita. Sebagai penutup, saudaraku, saya mau terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kepada Full Gospel Businessman yang ada di Bundaran HI ini, chapter 1, 2, dan juga yang 12, untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih ya, baik. Pak Daniel. Kita minta maaf, saya doa dulu ya, sebentar ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar sebagian daripada firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami baca ini benar-benar sungguh-sungguh daripada Engkau Bapa. Kami boleh belajar firman-Mu yang sederhana, yang ditulis oleh Rasul Paulus Bapa. Kami ucap syukur Bapa, kami boleh belajar sesuatu. Kami percaya, suara-Mu kami dengar Bapa.
Kami dengar Bapa. Dan kami mau terus bersekutu dengan Engkau. Berikan kami hati untuk mengasihi Engkau Bapa. Kami mau bercakap-cakap dengan Engkau Bapa. Hari-hari ini, di tengah kesunyian kami, mungkin di tengah-tengah malam kami, mungkin pada waktu menjelang pagi hari, di tengah kesunyian kami mau bercakap-cakap Engkau Bapa. Dengan Engkau kami mau bercakap-cakap. Kami perlu lebih dekat dengan Engkau, perlu mengenal Engkau lebih jauh Bapa. Sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Kau inginkan di dalam hidup kami. Hari ini kami dilengkapi dengan firman-Mu melalui Filipi 2 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkesempatan yang Kau beri. Berkati semua member yang ada di Bundaran HI ini Tuhan, yang hadir pada malam hari ini. Kau urapi, Kau berkati pekerjaan pelayanan, berkati apapun yang dicita-citakan, apapun yang menjadi kerinduan setiap pribadi kami Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kemurahan hati dan berkat daripada Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Daniel. Hari ini saya dikuatkan sekali dengan nasihat supaya bersatu. Iya, luar biasa. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya sebelum sesi kita pokok doa ya. Nanti pokok doa boleh di chat di kolom. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing, silakan. 1-2 orang boleh. Pak Bram ya? Pak Bram boleh, Pak? Oh. Yang lain dulu, Bro David. Yang dulu. Siapa ya? Pak Chandra mungkin. Kita siapa lagi nih? Pak Andrew baru bergabung. Selamat malam, Pak Andrew. Gimana? Selamat malam, Pak. Wah, luar biasa. Ayo, siapa? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akan lagi nih. Pak Chandra. Pak Chandra tuh. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya rasa Pak Daniel sudah menjelaskan sangat lengkap dan memberkati. Satu hal yang membuat di antara banyak di situ yang berkesan bagi saya yaitu persekutuan roh, ya kan? Yang kita alami di tengah kita ini, karena ada roh Tuhan kita bisa menikmati persekutuan roh kan tentunya ya. Persekutuan roh itu kan beda ya, berarti ada persekutuan yang bukan roh, banyak persekutuan tapi belum tentu ada persekutuan roh. Saya itu jadi teringat Tuhan Yesus itu dengan Bapaknya itu satu. Dia kata ada roh Bapa, apa yang dia dengar dari Bapa dia lakukan, dia katakan. Nah, dia bersatu sekali. Tapi waktu dia disalib, dia berkata, kenapa kau tinggalkan aku? Dia sound of silent dong, diam sekali. Kadang-kadang kita hidup ini, kita berkata kan oleh kondisi, situasi, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan? Apakah kamu di mana? Apa kamu nggak lihat? Apakah kamu nggak tinggalkan saya? Tuhan Yesus di kayu salib dia berpikir seperti itu. Tentunya tidak ya. Itu sebenarnya karya penebusan dia kepada manusia yang telah jatuh sebelumnya. Telah berpikir bahwa Tuhan itu menghukum hidup dia, Tuhan itu menjauh, tapi manusia itu sebenarnya menjauh karena kesalahan itu. Tapi dia ingin tentunya Tuhan itu bersatu dengan kita. Maka itu ada ayat firman Tuhan mengatakan, I never ever leave you and forsake you. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamu dan membiarkan. That is the spirit life. Sehingga Roh Kudus turun di dalam hidup kita dengan penebusan Kristus. Ada rohnya dia bersama dengan kita. Nah, itu kehidupan Tuhan yang tadinya seperti mati, ditebus, dibangkitkan kembali. Dia nggak mati lagi loh. Dia hidup selama-lamanya. Kebangkitannya, hidup Tuhan dalam hidup kita itu jauh melampaui
Saya sih cuma encourage saja. Setiap kita pasti pernah mengalami the silent sounds of God di dalam hidup kita. Tapi hari ini Anda dengar ada suara Tuhan yang mengatakan dia tidak pernah meninggalkan kamu dan membiarkan kamu. Apa yang kamu pikir suatu kematian, tapi satu kehidupan. Bahkan di dalam dimensi yang jauh melampaui. Tadi Vincent katakan is beyond because of the spirit of the resurrection of God. That's in here. Saya percaya ketika kita menerima, itu akan mengalir dalam hidup kita. Kekristenan itu simpel menurut saya. Kita menerima karena rohnya dia dalam hidup kita, dan kan diekspresikan di dalam perjalanannya dalam bentuk setiap orang yang tentu berbeda-beda. Yang dikatakan sebagai roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ringan aja Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia berjalan. Roh itu bukan tidak melihat, dia melihat lebih nyata dalam kekekalan, tapi beyond. Nah, itu yang saya terima persekutuan roh, sehingga kalau kita bersekutu di dalam dia dan melihat dia di tengah kita, pastilah ada sesuatu yang jauh melampaui, yang bukan saja satu pengetahuan yang kita terima, tapi Tuhan itu menebus dan menjadikan kita baru dan mengalami pembaruannya. Saya percaya itu is a beyond life. Itu aja sih. Terima kasih sharing-sharing. Oh, thank you Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Sekejap langsung teringat Ibrani 13:5b ya. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, mungkin yang lain mau menambahkan? Pak Vincent ya? Pak Bram. Ya, Pak Vincent. Ya, saya duluan ya. Ya. Jadi saya juga diberkati oleh terang firman yang disampaikan Bro Daniel ya. Jadi saya terkesan yang dikatakan iman disertai perbuatan ya. Memang di ayat, saya lupa ayatnya, iman bekerja sama dengan perbuatan. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Chandra ya, persekutuan dalam roh gitu ya, juga disampaikan Brother Daniel ya. Persekutuan dalam roh dengan Kristus ya. Roh Tuhan yang ada dalam mendorong keberadaan Brother Daniel untuk melakukan iman dalam anak Allah, yang mendorong perbuatan kasih yang dinyatakan, diekspresikan. Kalau dalam hitung-hitungan matematik, istilah bodoh sekali ya, kita harusnya pakai orang yang expert gitu ya. Tapi apa yang dianggap bodoh oleh manusia, Tuhan bilang, apa yang dianggap pandai itu bodoh di hadapan Tuhan. Tapi apa yang bodoh di hadapan manusia, tapi tidak bodoh di hadapan Tuhan ya. Jadi ada beyond yang artinya melampaui apa yang Brodai lakukan ya. Ada pembaruan akal budi ya. Jadi pembaruan akal budi bukan dengan cara-cara dunia kita mengekspresikan kasih Kristus, tapi beyond, melebihi apa yang seperti Bro Vincent katakan, melebihi apa yang jiwa kita ingin lakukan. Jadi belum kita, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak lagi bertindak dengan pikiran-pikiran dunia. Ada pembaruan pikiran mendorong kita melakukan iman Yesus Kristus Tuhan, melakukan perbuatan kasih-Nya, bekerja sama dengan iman, bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Tanpa itu mati. Benar, itu harus, istilah bukan harus lagi, dorongan itu udah dengan sendirinya harusnya disadari setiap kita untuk mempraktekkan firman itu sebagai ekspresi kasih Tuhan. Kalau tidak, kita mengalami kekeringan atau menjadi laut asin, laut mati yang asinnya tidak pernah keluar. Ya, puji syukur pada Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Woi, tambahannya. Ada lagi? Pak Nikolas ya? Atau siapa lagi ya? Saya mau bertanya deh, itu kok di belakangnya bisa begitu ya? Saya mau belajar tuh digital apa itu. Belakangnya pakai screen yang hijau itu ya, Pak Daniel ya? Green screen ya? Bentar ya. Sebentar. Iya, canggih tuh. Iya. Ya, saya pakai ini ya, virtual background ya, biasa.
Oh, wah mantap tuh. Saya belum pernah tuh bikin gitu, tapi di belakangnya itu teman-teman yang visi misi tuh kan terus aja terus diputar-putar terus. Itu ada Iya, upload tuh. sebenarnya kita Ah. bisa bikin sih, bisa bikin. Saya suka kalau video, saya suka video kalau ada yang bagus. Video aja 5 detik, 10 detik, nanti taruh di komputer kita, bisa jadi background. Misalkan Oh. pemandangan yang bagus, ya, macam-macam. Iya, Ya, tapi dia live, bagus. Gitu. iya, jadi nggak bete. Iya. Bagus tuh Pak, buat anak muda, keren. Saya belajar, saya belajar. Iya. Ayo, siapa lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum kita tutup, karena juga udah 9:30 ya. Itu yang Raja 4 siapa tuh? Raja 4 orang Papua ya? Iya, Pak Michael. Bro Michael. Ya, Pak Vincent silakan. Ada yang mau ditanyakan kali sama Raja 4. Udah cukup, nanti saya kebanyakan ngomong. Waduh. Senior nih, senior. Nanti aja. Itu orang udah keren-keren kok ngomong. Aduh, saya jadi nggak enak tadi stop. Tapi, nggak apa-apa. sorry Pak bener. Aduh. Saya kalau udah ngomong mesti di stop soalnya kalau kayak itu nggak bisa. Bro Vincent, ada PT Senin kawan depan ya. apa tuh Pak Chandra? Senin depan kita gabungan ya, Senin depan ya. Jam berapa sih kok Vincent acaranya? Senin depan? Tunggu ya, aku cek dulu ya. Itu rasanya bisa sharing loh. Ntar aku cek sih. Sebenarnya aku udah sharing. Nanti aku sharing lagi. Sudah ada di BHI Presiden memang. Siap. Iya, Oke, tapi tak Senin cek dulu. depan kita gabung. Tapi sebenarnya belum dapat. Aku lagi ngejar ini nih. Ngejar apa? Ngejar. CRP ya? Iya, flyer ya. Oh, Flyer Oke. ya. Flyernya tuh belum dikasih. Jam 7. Oke. Senin Sip. 7 malam. 7. Cuma si Gus Yahya ada di Kalimantan tuh. Tapi nggak apa-apa kan sekarang zaman Zoom kan saya juga kasih dia Bisa datang. di mana aja lah. Saya suruh dia datang. Si Pak Chandra lebih jauh lagi, Bro Vincent. Di mana dia? Singapura ya. Iya. Oh sekarang kalau sekarang meeting mah sudah nggak kenal ini kok, nggak kenal tempat, nggak kenal batasan. Pak Maret Malaysia, Pak Chandra Singapura. Hebat Udah loh. mulai internasional nih kita nih. Internasional ya Pak. Sudah internasional, udah go internasional, udah bagus lah. Udah bagus lah, harus gitu. Iya. Ya kan ada Tony masih nggak pulang-pulang di Kalimantan. Iya Pak dikasih. Tony di Pontianak ya, Pak Tony? Sekarang di Pontianak Pak Daniel. Makanya nggak pulang-pulang, coba bayangkan. Ada rencana ke Jakarta, cuma belum tahu. Iya. Kita nanti bangun daerah ya. Dekat Kota Baru nih. Nggak jauh. Jauh dong, timur sama Jauh. barat jauh. Jauh. Kalau Pontianak rasanya belum ada pesawat, rasanya ke Balikpapan, mesti ke Surabaya dulu, katanya itu Jakarta. Soalnya aku pernah, aku kan istriku orang ini kan, istri saya orang Banjarmasin gitu loh. Kan lucu dari Banjarmasin ke Pontianak atau Banjarmasin kemana, mesti ke Surabaya dulu lah. Wah. Iya, jalannya masih Kalimantan tuh penerbangan daerahnya masih lucu. Tapi ini pemindahan Kota Baru tahu ya teman-teman, saya baru ketemu sama direkturnya OJK tadi pagi. Jadi perpindahannya itu 2024 sampai 2029 loh, 5 tahun loh. Jadi pemerintahan tuh kagak langsung, yang pindah duluan tuh Menteri Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, itu yang pindah. Yang lainnya masih di Jakarta. Jadi pelan-pelan, satu-satu gitu. Nanti kalau udah pindah tuh gimana Jakarta ya, Bro Vincent, gambarannya? Tetap, jadi kayak New York sama Washington. Tapi saya tuh kepengen lihatnya metaverse. Kota itu katanya mau dibikin kayak metaverse. Kan Bill Gates mau datang nanti di Bali nanti. Bill Gates sama Rockefeller mau datang ke Bali. Jadi kita keren tuh kenapa? Indonesia tuh yang keren ini. Karena itu kota baru. Jokowi itu mau dengerin omongan menteri-menterinya. Omongan orang lah. Dia bilang, Pak, tolong Pak, stop dulu Pak, infrastrukturnya jangan dibangun dulu ya Pak ya. Kita mesti infrastruktur digitalisasi harus mendahului infrastruktur trust-nya. Paham ya? Iya. Jadi Menkominfo suruh jalan dulu,
bikin dulu kotanya secara internet, ya Iya. secara metaverse, Yes. udah dibangun, baru nanti hardware mengikuti. Betul. Nah, itu yang keren, Betul. yang bagus, yang bagus. Saya suka sih. Saya suka. Nah itu nanti juga saya juga satu itu. Yang kedua yang saya mau update teman-teman ya. Nanti pabrik, mungkin kalau pabrik baterai ya, kita kan sekarang paling mobil listrik tahu ya, dibangunnya di India kan. Tapi kalau pabrik baterai bikinnya di Indonesia. Dan itu kemungkinan kita pecah. Mereka Indonesia pecah antara Sulawesi sama Kalimantan. Bagi dua lah. Bagi dua. Oh, pabriknya ada di Kalimantan juga ya? Ada dua, dia ada dua. Jadi kan pabrik baterai dia Kalimantan tuh yang soalnya gini, kalau yang pabrik yang dari kan hulunya kan di Sulawesi. Tapi Sulawesi itu kan lahannya terbatas. Kalimantan lahannya lebih luas. Jadi mau nggak mau mungkin yang untuk komponen yang besar-besar mungkin taruhnya di Kalimantan, tapi yang untuk yang immediate processing mungkin taruhnya di Sulawesi. Mereka pilih kalau nggak salah tuh dekat-dekat Donggala deh. Dekat-dekat Donggala yang untuk pabrik batu Donggala sana. Pokoknya di Sulut awalnya, tapi Sulut lahannya saya juga bingung lahan di mana itu pegunungan kan. Lahan data tuh paling ada cuma di sana, Sulawesi Tengah kan. Itu aja sih yang itu waktu saya udah ketemu sama kementerian lah untuk kita ngomong ke sana. Ya, itu aja sih yang saya mau update. Jadi Indonesia pokoknya seperti saya ngomong minggu lalu, Indonesia keren deh. Indonesia itu akan bangkit. Jadi yang saya itu tetap dorong ya teman-teman. Saya sorry loh kalau minggu lalu tuh saya katanya menggebu-gebu sampai kadang-kadang saya ngomong Bandi, wah jangan-jangan ngomongan saya menyinggung perasaan teman-teman di sini. Saya minta maaf. Tapi apa namanya, saya itu bukannya ingin menyinggung. Saya cuma ingin teman-teman ini wake up gitu loh, bangun gitu loh. Jangan, saya sadar lah gitu. Indonesia akan bangkit tahun 2022 gitu loh. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dari sekarang, nanti ketinggalan kereta. Saya nggak mau teman-teman di sini yang ketinggalan kereta gitu loh. Ya kan? Iya, cuma itu aja. Saya waktu krisis 98 aja, saya belajar loh ilmu-ilmu yang katanya nggak ada relevansinya pada waktu 98 yang lalu gitu. Tapi toh ternyata kepake sekarang ini gitu. Ya kan? Nah itulah yang cuma zamannya udah beda ya 98. Tapi jam sekarang pun juga saya masih belajar loh teman-teman. Ya jangan sangka bahwa saya itu nggak belajar loh. Saya masih baca-baca buku. Masih terus berusaha untuk upgrade skill saya gitu. Karena manusia itu nggak bisa kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak punya mentalitas seorang pembelajar, kita akan ketinggalan. Jangan minder. Wah Pak, nggak ada relevansi sama saya Pak. Saya cuma karyawan biasa, saya cuma orang bawahan. Jangan gitu. Saya cuma pengusaha kecil. Don't do that. Wah teman-teman tahu 98 saya ngapain? Bayangkan, saya utang 5 triliun loh saudara. 98, bangkrut loh saya. Saya bangkrut loh. Mall saya kebakar, mall saya habis loh 2 loh. Resmaka dijarah loh. Practically I'm nothing, you know. Practically saya ini habis loh. Tapi toh Tuhan masih nolong saya gitu. Gitu loh. Kalau Tuhan, makanya yang penting menurut saya itu cobalah cari tahu. Tuhan, saya itu di dunia ini buat apa sih? Saya di dunia ini mau Tuhan tuh mau pakai saya apa? Membawa saya kemana? Nah masalahnya saya udah tahu Tuhan mau bawa saya ke mana tahun 94. Karena saya tahu, maka saya bilang, Tuhan, tahun 98 tuh, Tuhan belum genapin loh janjinya kepada saya tahun 94. Jadi saya yakin, selama Tuhan belum genapi visinya kepada saya, dia nggak akan biarkan saya bangkrut gitu. Dia akan biarkan saya terpuruk, dia akan biarkan saya jatuh tergeletak. Amin. Itu aja. Masalahnya kan nggak ada yang tahu. Teman-teman ini jarang yang tanya kan sama Tuhan. Tuhan, saya ini mau ngapain sih? Tuhan mau panggil saya apa sih? Coba ditanya deh.
Coba tanya sama Tuhan, tantang Tuhan. Tuhan, saya mau pakai apa nih? Mau pakai apa nih? Tantang sama Tuhan. You'll be surprised. You will be surprised. Waktu saya tantang Tuhan begitu, terus 94, teman-teman tahu kan Tuhan ngomong sama saya apa? Saya sampai terperangah, kaget. Gila Tuhan, saya umur berapa? Tuhan kasih saya mimpi begitu besar, visi yang begitu hebat, sekarang luar biasa. Dan teman-teman tahu kan berapa tahun Tuhan penuhin janjinya? 25 tahun lu. 25 tahun Tuhan baru genapi visinya. Lama lu. Tapi Tuhan genapin gitu. Tapi lama cepat tergantung teman-teman gimana. Teman-teman bisa percepat, teman-teman juga bisa perlambat. Dan bagi Tuhan nggak masalah. Lu nggak mau siap-siap, tetap Tuhan setia. Tuhan akan genapi di generasi berikut. Udahlah, lupainlah generasi ini. Forget about it. Kalau memang nggak mau, tapi kan Tuhan ini kan maha kuasa kan, eternal. Ya sudah, saya pakai anak kamu aja kalau kamu nggak mau. Repot pada begitu. Kan kita nggak mau dong, kita maunya masa kita mau hidup kita nggak berguna di muka bumi ini karena saking pengecutnya, saking egoisnya. Itu aja, sorry loh kalau saya ngomongnya terlalu keras, tapi cuma ngomong aja apa saja. Wow, keren. Bro Vincent, dibalik ya pertanyaannya ya. Jadi waktu itu kan Yesus nanya Petrus, menurut kamu siapa aku ini gitu kan? Tuhan Yesus kan nanya Petrus gitu kan. Sekarang pertanyaan dibalik ya. Yesus, menurut kamu siapa nih aku nih gitu ya? Tanya. Tuhan, saya mau pakai kamu apa? Tapi tolong ingat Yusuf ya. Tolong ingat Yusuf. Kalau udah dapat mimpi dari Tuhan, tolong jangan gembor-gemborin. Tolong. Nanti akhirnya kalian di penjara kayak apa? Kasih percobaan repot kayak Yusuf. Keep it kayak Maryam gitu, ibu Yesus. Simpen dulu di hati. Ngomong sama hamba Tuhan, ngomong sama pendeta kalian, ngomong sama teman terdekat kalian, sama istri kalian, suami kalian, mah, pa, atau orang tua kalian. Saya dapat ini nih. What do you think? Coba Yusuf ngomong sama Yakub doang. Yakub percaya loh. Ya kan dia saudaranya bukan Yakub. Keep it in your mind. Saya juga keep it loh. Saya juga nggak gembor-gembor loh. Sekarang saya ngomong karena saya udah karena Tuhan sudah genapin. Tapi waktu 94 dipikir kalau saya ngomong saya gila kali. Loh, betul. Ya kan? Betul. Keep it lah. Mimpi itu. Tadi seperti Bro Daniel sampaikan ya, kamu bisa beli pulau nggak gitu kan? Seorang guru gitu ya. Loh, visi ya, memang saya waktu saya bangkrut, Tuhan tuh nggak ngomong apa-apa saya. Tuhan, Vincent, kamu nggak usah khawatir. Kamu kehilangan 5 triliun, tapi suatu saat kamu akan keolah triliunan lebih besar daripada ini. Saya akan jadikan kamu bukan nabi, bukan Indonesia saja. Saya akan jadikan kamu nabi atas bangsa-bangsa. Bukan dengan cara yang seperti kamu pikir. Bukan seperti Benny Hinn. Bukan seperti hamba Tuhan yang Nuh. Saya nggak panggil kamu seperti itu kok. Saya panggil kamu yang lain. Saya tanya sama Tuhan apa? Tuhan diam lu. Udahlah, nanti aja lah, kamu belum siap. Nanti aja kamu belum siap. Nah, akhirnya pada waktu 2000 berapa ya, baru Tuhan ngomong sama saya. Kalau nggak salah Tuhan ngomong saya baru 3 tahun yang lalu. Bayangin, 3 tahun lalu Tuhan baru ngomong sama saya caranya. Tuhan ngomong apa saya? Saya mau kamu menjadi merangkai 7 pilar menjadi 1. Ini loh caranya. Loh, Tuhan kasih tahu saya baru 3 tahun yang lalu kok. Padahal Tuhan bilang sama saya, nabi atas bangsa-bangsa itu tahun 94 loh. Yeah. Itu aja yang saya tetap setia, tetap bersabar, terus baca firman Tuhan seperti tadi Daniel ngomong, sampai sekarang pakai gadget bisa ya, sampai nonton, sampai apa, kalau dibawa ke kamar mandi basah semua nanti. Bisa lah, ya kan? Saya yakin kalian bisa. Cuma kalian harus berani aja, berani move out of comfort zone aja, gitu aja. Oke, jadi cukup deh. Nanti kita ngomong saya. Thank you, Vincent. David, sorry interupsi tadi. Ya, oke. Terima kasih karena juga waktu. Oh, jangan lupa besok kita bakalan ketemu Pak Vincent lagi nih sama
sama Pak Bral. Ya, kalau Hari besok kalau Selasa. datang nanti, kalau besok nanti, besok dia datang saya ajak ini loh, Pak Yahya Sunario. Jadi Oh kan ya, saya ya. masih mau tahu nih, gimana upskill. Yes. Nah, Yang caranya, UKM ya. Ya, yang saya UKM. ajak expertnya besok. Pak Yahya temenin saya. Ya nanti kalau ada yang mau konsultasi sama Pak Yahya habis chapter, habis apa? Dari pas meeting bisa langsung ngomong Pak Yahya deh. Oke, nah Bro Rio mungkin ada nih yang mau diomongin nih, kayak udah gelisah nih kayak dia, ada yang mau diomongin nih Bro Rio. Silakan Bro. Goyang-goyang terus nih kayaknya. Gimana? Enggak ada. Penyimak aja. Okay. Dokumentasi jangan lupa dokumentasi. Saya tiap Selasa di situ Pak, jam 5 saya dari sini udah berangkat. Tiap Selasa saya ke sana. Wah, hebat. Ya, jadi nanti teman-teman juga kalau butuh foto apa ya bisa hubungi juga, jangan segan-segan. Oke, karena udah jam 10 kurang 10 nih, kita bakalan tutup ya caranya ya. Sebelumnya ada yang mau didoakan? Nah, Pak Vincent kita doakan tuh, lagi ada apa tadi tuh ya, soal polisi doa itu kita ya. foto dulu ya, sebelum doa kita foto dulu. Boleh dibuka. Tolong dibuka semua. Wih, Pak Endrung, wah luar biasa Pak Endrung. Oke, tadi Raja Ampat bilang dia lagi nggak bisa. Wah, Pak Aping akhirnya bisa ngeliat juga. Terima kasih Pak Aping. Oke, foto dulu dong, Bro Nicholas. Oke, foto yuk. 1, 2. Oke, sudah. Oke, thank you Bro Nicholas. Bro. Yuk, kita tutup ya acara hari ini. Tapi sebelumnya ada yang mau didoakan? Pak Vincent mau didoakan ya? Saya doakan ini aja. Saya doakan 2 aja cukup. Ya, kalau untuk OJK udahlah. Yang saya bisa doakan, istri saya kan kena tumor. Oh, yang operasi Selasa ya. Istri saya kena tumor di mata kakinya. Sama paling doakan itu aja kasus ini ada partner saya, bekas partner saya lebih tepatnya, itu kan terlibat pencucian uang tuh, kasusnya sudah sampai ke Kapolri, itu nyebelin banget ya. Nah itu saya dipanggil sebagai saksi. Kemarin saya nggak datang karena saya pikir, saya ngomong sama Bareskrim, Pak jangan gitu dong, baru Bapak panggil kemarin, hari ini baru panggil hari ini, besok suruh menghadap, ya nggak bener lah, kasih saya waktu lah. Akhirnya dia kasih saya waktu untuk mempersiapkan diri. Terus udah saya itu papa saya dipanggil juga. Wah, di polisi benar-benar cari gara-gara. Tapi anyway, itulah akibat kalau kita berpartner dengan orang yang salah gitu ya. Ya paling enggak ya kasus ini supaya cepat tuntas dan apa yang istilahnya otaknya itu bisa segera ditangkap. Dia mau tulis polisi, mau tulis surat ke Interpol karena orangnya udah kabur. Jadi kalau surat-surat ke Interpol bisa dibawa ke Indonesia lah untuk mendapatkan keadilan. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Itu kakak jadi besok operasinya istri saya ditunda. Dia cari second opinion dokter. Jadi besok ke dokter bukan operasi. Itu aja. Oke, ada lagi. Yang lain silakan. Ya, yang lain handalan boleh dicatat ya. Andalan ya, nanti dicatat. Ada lagi yang lain mungkin mau didoakan? Udah nggak ada kali. Bukannya doa penutup ya? Bro David, itu ada Pak Gunawan yang itu ada tuh istrinya Bu Renot, itu ya kritis tuh, lagi kritis. Kalau nanti diupdate ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Bukan Bro Vincent. Ya, istrinya siapa namanya? Oh iya Shirley. Ya, Goseli, tolong catat deh, Goseli. Itu sakit kritis apa itu ya? Sakit kanker ya kalau ada. Cancer ya. Ya itu tuh namanya Goseli Widiawati. Iya, Goseli. Pak Thomas, kenapa tadi Pak Thomas? Handalan buat penutup gitu. Yang lain ya di-unmute dulu Pak Maret. Bisa Pak? Maaf Pak, nanti boleh diulang? Sorry. Bro David, apa tadi mau nanya ke Pak Maret? Pak Maret, ada yang mau didoakan atau gimana? Oh enggak, thank you. Oh enggak ada, ya.
Tadi Pak Thomas mau ngomong apa tadi, Bro Thomas? Nggak ada. Oh, nggak ada. Yaudah. Tadi Pak Handalan udah tahu ya, yang pokok doanya ya. Tadi sepertinya Pak Bram Bukannya bicara penutup ya, saya belum tahu sih. Oh, ini Oh yaudah, kita udah bersama aja kali ya. Pak Bram bisa mendoakan Pak Vincent. Ya, Tadi 2 pokok itu yang istri, tumor, dan partner ya. urusan kepolisian ya. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Pak tadi Chandra, seperti nggak ada lagi ya, udah ya. sesuatu Pak mengenai Ton, Pak, tidak salah Bro David. gimana Pak? Jadi Pak Bram sepertinya mau bicara sesuatu mengenai Pak Gunawan kalau tidak salah, David. Oh iya, silakan Pak Bram. Oh iya, itu Bro David kenal kan, kita sering dulu pakai tempatnya di mana ada Bro Gunawan, Kitocu hadir. Mana ya? Pak Gunawan. Itu yang tulisan Aping itu Pak Gunawan. Waduh, saya lupa, bener-bener lupa beneran deh. Yang Nicholas mungkin masih ingat ya? Kita Kayaknya waktunya pernah. Iya. Ada yang mau didoakan atau gimana? Pak Gunawan itu masih di mute. Ada yang mau didoakan? Masih di mute, Pak. Pak, masih di unmute dulu, Pak. Di on in. Nggak kedengeran suaranya. Kebetulan karena saya juga lagi sakit, boleh deh minta supaya saya bisa fit kembali. Oke, siap. Pak Tony Pang, boleh ya mendoakan Pak Gunawan ya, Pak Tony Pang ya, supaya lebih fit lagi. Sakit apa, Pak? Ini saya kemarin sempat demam sehari sih. Ini suara saya juga bindeng kan, sama sedikit flu sama batuk sih. Sama, ya semoga bukan COVID lah ya. Amin. Karena kan gejala mirip-mirip kan, supaya saya fit lagi aja, itu aja sih. Wih, suara berat biasanya bisa nyanyi tuh Pak, pujian tuh Wah. bagus. Waduh, Pak, jangan Pak, ntar bubar loh Pak. Iya. Nah. Tadi Bro Andalan, kenapa Bro Andalan? Doa penutup bisa? Bisa. Bisa ya, oke. Oke, kita mulai ya doanya ya. Nanti tadi Bro Gimana? Vincent bilang Asia Fintech ya, Bro Vincent ya, yang didoakan ya. PT Asia Fintech kan? Nggak kedengeran suara Bro Vincent. Ya benar-benar Asia, nama perusahaannya Asia Fintech, terus nama istri saya Citra Minawati. Oh ya, Citra aja ya. Citra boleh. Ya. Saya boleh minta didoakan oleh Pak Daniel untuk bangsa dan negara dan pemimpin Full Gospel ya Pak? Sama mesti ada doain Daniel loh. Oh iya. Ya, Terima Pak Vincent, kasih, Pak. dia udah jauh-jauh doa. Iya. Tersedia ya Pak Daniel untuk mendoakan bangsa dan negara Siap, Brother. dan pemimpin Full Gospel. Wow, luar biasa. Nah, Pak Vincent boleh nanti mendoakan Pak Daniel. Ya, saling mendoakan. Oke, kita mulai ya. Urutannya Mulai gimana dari nih? Pak Bram, Pak Tony Pang, nah Pak Vincent, Pak Daniel, dah terakhir baru Bro Andalan. Ya. Oke, mulai ya. Ya, kita mulai yuk. Ya Yesus Tuhan, terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sungguh bersukacita ketika kami berkumpul bersama. Sebab kerajaan-Mu dihadirkan. Sebab Roh Kudus-Mu ada setiap kehidupan kami. Dan kami bersepakat berdoa untuk brother kami yang kami kasih, yaitu istri Brother Vincent, yaitu Citra. Yesus, kami tahu bahwa Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan Citra. Dan Engkau yang memberikan kedaulatan yang penuh atas apapun yang second opinion yang akan dilakukan. Engkau yang memilih dokter yang terbaik, klinik yang terbaik. Dan kami percaya tidak satupun yang dapat menyentuh tubuhnya selain kedaulatan-Mu untuk dilakukan pengangkatan tumor dengan cara-Mu, bukan cara-cara apa yang menjadi hikmat manusia. Engkau yang memimpin
Brother Vincent dan istri menemukan dokter yang tepat untuk memberikan pengobatan yang tepat dengan hikmat marifat dari Engkau. Kami berdoa Engkau yang juga tentukan waktunya, dokternya maupun tempatnya yang terbaik, supaya kehidupannya benar-benar kehidupan yang menjadi kesaksian atas apa yang dialami. Ada rencana yang khusus untuk Sister Citra menjadi terang, menjadi kesaksian bagi banyak pribadi yang Engkau taruh dalam kehidupannya. Bapak, kami berkati Citra dengan damai sukacita-Mu melalui segala akal budi dan pikirannya. Terhadap apapun yang dihadapi, Engkau tidak pernah tinggal diam, sebab kehidupan-Mu ada dalam kehidupannya. Kepenuhan-Mu yang menguasai kehidupan Sister Citra, maupun untuk Bro Vincent juga yang menemani, hikmat-Mu dan perkataan firman-Mu yang menguatkan istrinya. Sebab bukan lagi dua, melainkan satu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berdoa juga untuk partner yang di Asia Fintech, Bapak, atas permasalahan yang terjadi. Bapak, kami percaya terang-Mu yang menerangi segala kegelapan yang terjadi atas hubungan yang terjadi. Dan Engkau yang menegakkan kebenaran-Mu. Dan Roh-Mu yang memimpin wibawa-Mu turun, Bapak, atas Bro Vincent, maupun atas orang tuanya, atas partnernya yang tidak bersalah, Engkau menyatakannya. Dan untuk yang bersalah, Engkau juga yang akan mengajarnya. Dan Engkau yang menaruh kekerahan di hati pihak penegak hukum maupun kepolisian. Kami lepaskan roh takut dan gentakan turun atas pihak kepolisian, atas jaksa ataupun hakim, dan kami menawan pikiran mereka semua dan menaklukkan Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Kau pakai kejadian terjadi ini oleh Brother Vincent menjadi saksi-Mu, Bapak, untuk menyatakan kasih-Mu. Ada hal yang Kau akan sampaikan, bukan hal yang kebetulan, tapi Engkau pakai ketika Engkau mengutus anak-Mu, mengutus hamba-Mu, maka terang itu akan menerangi kegelapan di tempat ia berada. Berkati juga lawyer yang akan bersama dengan Bro Vincent, juga berkati juga papanya. Roh keberanian memimpin untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atas dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah sepakat berdoa, mengucap syukur dan menerimanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bram. Saya ajak saudara-saudara yang berkumpul pada saat ini Tuhan untuk bersepakat berdoa bagi Pak Gunawan ya Tuhan Yesus. Saya secara pribadi kalau boleh bersaksi Tuhan dalam doa saya saat ini Tuhan diberkati secara luar biasa baik tubuh, jiwa dan roh. Dan saya percaya juga Pak Gunawan yang juga hadir ikut serta malam mengalami apa yang saya alami ya Tuhan. Ada kesegaran bagi tubuh, jiwa dan rohaninya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bukankah ada tertulis jika dua orang daripadamu, saya koreksi Tuhan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus, terima kasih kehadiran-Mu, dan saya percaya yang lain juga percaya, termasuk Pak Gunawan Tuhan, di mana Engkau hadir, di situ ada kemerdekaan, di mana Engkau hadir, di situ ada kekuatan, di mana Engkau hadir, yang sakit sembuh ya Tuhan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan saya mau percaya bahwa Tuhan minggu depan, Senin depan, di acara yang sama seperti malam ini Tuhan, ada kesaksian yang luar biasa indah yang saya dan kami semua boleh dengar dari Pak Gunawan Tuhan Yesus Kristus mengenai apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kesehatan Pak Gunawan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang maha dahsyat dan ajaib dan juga maha baik. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Tony Pang ajak semuanya bersepakat bersatu hati berdoa dan mengamini semua doa kami dan perkataan kami ini kepada Pak Gunawan, dan kami boleh menerima lebih daripada yang bisa kami doakan, kami pikirkan, dan kami bayangkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, thank you. Giliran siapa ya sekarang? Silakan Pak Daniel. Oke, saya. Atau Daniel dulu atau saya? Pak Vincent, ya silakan Pak Vincent. Saya dulu ya. Sorry, soalnya saya tadi ada telepon, saya mau telepon anak saya lagi di Amerika. Oke. Tuhan, selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas persekutuan hari ini ya Tuhan. You are so good, Father. Kau adalah Allah yang baik ya Tuhan. Kau Allah yang selalu mengingatkan ya Tuhan,
bahwa untuk mendengarkan segala macam suara yang ada di sekitar kami. Baik itu suara yang hening, suara riuh. Kami bisa membedakan ya Tuhan. Suara yang seperti dikatakan oleh Daniel kepada kami. Kau menyertai ya Tuhan saudara kami Daniel yang telah menyampaikan firman. Kau memberkati istrinya, kau memberkati keluarganya, kau berkati pelayanan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa dia akan kau pakai dengan lebih luar biasa. Kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara Christian Pak. Amin. Amin. Sorry, saya mesti keluar dulu soalnya tadi anak saya telepon. Iya, thank you Bro. Oke, thank you ya. Makasih ya. Iya. Sampai ketemu. Bro David tadi Shirley belum didoakan ya, siapa nanti yang doakan? Saya. Iya. Silakan Pak Daniel. Baik, saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkata, berkatilah setiap kita yang takut akan Dia. Amin. Anak cucunya tidak akan pernah minta-minta. Asalkan kita mau melakukan firman Tuhan dan percaya kepadanya. Hari ini Tuhan kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri Tuhan. Saat ini Bapa kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau melihat bangsa kami yang begitu besar, Bapa. Mungkin saat ini telah dilanda banyak konflik dari politik, dari krisis kepercayaan. Bahkan kami dilanda juga wabah COVID, Bapak. Tapi saat ini, Bapak, kami mau bersuruh atas nama-Mu, Bapak, Kau urapi, Kau berkati bangsa ini. Ada pemulihan yang terjadi. Ada maksud-maksud tujuan, ada maksud-maksud Engkau, Bapak, yang kami belum mengerti. Tapi kami percaya, Tuhan. Ada waktunya kami percaya. Kami akan dipulihkan. Kami akan diberkati. Pakai setiap pribadi kami, Bapak, persenjatai kami dengan firman-Mu, kuatkan kami, supaya kami dapat melakukan aktivitas, segala kerinduan kami boleh lakukan, Bapak. One day kami percaya, Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Kami nggak mau lagi menuntut banyak macam dari bangsa dan negara kami, tapi kami mau berbuat sesuatu untuk negara kami. Kami mau maju, kami mau bangkit, kami mau merdeka. Terlebih dari itu, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati bangsa ini, Tuhan. Dari Presiden kami, Pak Jokowi Widodo, Kau berkati juga Pak Amin Ma'ruf, berkati jajaran-jajarannya dari nasional dan sampai dengan provinsi dan daerah-daerah, sampai di desa-desa, Bapak. Roh-Mu menyala-nyala, nama-Mu dipermuliakan, Bapak. Biarlah hari-hari ini kami boleh semakin dekat dengan Kau, Bapak. Terima kasih, Yesus. Kami juga berdoa untuk wadah Full Gospel Businessman Fellowship International yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Kau berkati pemimpin kami, Pak Dali. Kau berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan yang baik. Berkati segala sesuatu yang dia perlukan, Tuhan. Untuk chapter, untuk Full Gospel ini, Bapak. Berikan dia hikmat, kemampuan. Berkati juga para leaders kami ada di nasional, regional, presiden chapter, sampai dengan member-member. Biarkan kami punya satu hati, biarkan kami punya satu visi untuk membangun, untuk melakukan visi misi yang ada di Full Gospel, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa semua kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Engkau luar biasa Tuhan, ketika kami berseru meminta pertolongan kepada Engkau ya Bapa, khususnya hari ini, malam ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk Sisgo Shirley Widiawati Tuhan, istri dari sahabat kami Tuhan, dia membutuhkan pertolongan Engkau, dia membutuhkan arahan dari Engkau ya Bapa, seperti layaknya seorang perempuan yang memegang jubah-Mu Tuhan, tidak perlu dia
khawatir Tuhan. Ketika dia hatinya tertuju kepada Engkau Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat keluarganya, buat Bro Reynold, anak-anaknya dan keluarganya Tuhan, dan juga buat semuanya Tuhan yang hari ini, member semuanya yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, sembuh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Namun biarlah terjadi atas kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Tony Pang, kami juga berdoa untuk keluarga Bro Nicholas Pradoto, kami juga berdoa untuk Pak Bram dan juga keluarga, Pak Daniel dan keluarga, Pak Chandra dan juga keluarga dimanapun dari anak itu cucunya Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau lawat Tuhan, segala kesehatan dari Engkau, penyakit kami tolak dari roh-roh jahat Tuhan, dari keluarga Pak Aping Tuhan, dan juga Bro Rio dan keluarganya Tuhan, Pak Maret dan keluarganya Tuhan, dan juga Pak Andrew, Bro Handalan, dan semuanya Bro Michael Tuhan. Inilah kami Tuhan yang selalu bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan melayani sesama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, rumah-Mu adalah rumah doa Tuhan. Doa orang benar dan yakin besar kuasanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Bro Sis, Go Serli, Widyawati Tuhan, sembuh sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Amin. Silakan Bro Handalan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat untuk pertemuan kami malam hari ini dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini, tutup bungkus lepas pribadi kami. Engkau memberkati Pak Daniel Arista, memberkati kami lepas pribadi kami, memberkati tidur kami, memberkati kami hingga besok untuk aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa besok Selasa kita ketemu dengan Pak Bram dan Pak Vincent. Oke, sekian dan terima kasih. FGB Man, be strong, be strong. Terima kasih Pak Daniel, Pak Tony Pang, Bro Nicholas, Pak Aping, Pak Handalan, Pak Maret, luar biasa, seneng banget bergabung Bahai 2. Nggak tahu. Thank you semuanya, Pak Bram, Brother Tony, Pak Chandra, thank you. Pak Maret, thank you Pak Maret. Terima kasih. Amin. Kawan. Terus berkati. Selalu.